Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Sekarang di weekend ini, sekarang weekend, nggak tahu ini tayangnya hari apa. Yang jelas ini weekend, ya. Kita berkesempatan buat jalan-jalan ke daerah Lembang, ya. Tepatnya ke stable Al Fatih. Ada apa di sini? Banyak banget ya. Nih, thank you nih, Kang RG ya. Bajunya enakin kan? Di endorse. Dan di endorse, apa ya? Minta pengasihan. Kang RG ini yang punya ini guru aneh, iya. Kasih ini kan temanya pas. Di sini ada salah satunya memanah, namanya ini buat mana? Enak banget banget. Meskipun buat aneh ini PR dimensi. Waduh, ya. Karena cuacanya semakin oke, kita perkenalkan. Dan hari ini nge-vlog sebenarnya langsung sama Kang Imam. Halo. Jadi di sini kenapa kita berdua? Karena di sini ada dua fasilitas utama, yaitu ada memanah sama kuda. Memanah sama kuda. Memanah kuda. Oke, kalau gitu kita akan masuk pada janjian sama GM-nya itu Kang Habil. Siapa? Kang Habil. Kang Habil. Kang Habil ya. Oke, kita masuk bareng ya. Oke. Kita sekarang udah di tengah-tengah ini ya Kang ya. Stable. Ini Stable teh apa Kang? Meja. stable itu mah stable ya Estable. stable. Ya, ini di tengah-tengah kanan kiri kita ada kuda. Ya, Di sana kuda, di situ kuda. nah, di mana-mana ada pulau Jawa. Masuk ya. Kang Habil teh yang mana Kang? Nah, ini Kang Habil tuh. Lagi Oh, naik kuda. Iya. Lagi ngelatih kudanya ini mah. Latih atau numpak kuda? Numpak ping dung, tumpak ping dung. Lumayan luas sampai sana ya stable. Ya, ini stable-nya kurang lebih berapa hektar ya, Kang? Enggak tahu. Ah, iyalah berapa jengkal. Jengkal ngali kamera dua jengkal. Kamera di sana tuh, ada bukit di sana. Oh, itu bukit. Namanya itu gunung. Gunung Putri Lembang bukan ini teh? Gunung. Kan ini Lembang. Nah, ini teh yang disebut Gunung Putri teh ini bukan? Kalau perempuan putri, Kang. Kalau laki-laki putra ini. Betul. Ya, antara itu lah. Saya salah. Putri putra. Nah, ini Kang Habilnya. Wih, kudana jangkung Kang. Damang Kang Habil. Alhamdulillah. Nah, ini Kang Habil nih. Kang ini Kang Habil. Wah, parah. Ijul. Namanya Ijul. Fikar. Panggilnya Ijul. Zulfikar. Bukan Imam Zulfikar. Ini usianya berapa tahun, Kang? Ini sekitar 8 tahunan kayaknya. 8 tahunan. Oh, SD lah ya. Tapi geus gede kieu Jadi bongsor. kalau kuda mah 8 tahun udah kehitung dewasa. Oh, iya. Emang umur kuda tuh biasanya tuanya sampai berapa tahun? Paling tua ya sekitar 25-30-an. Oh. Di kondisi tertentu tergantung jenis kudanya, tapi kuda-kuda Eropa mah bisa sampai 40. Oh. Ini Tapi jarang sih kalau sampai kuda Eropa. ini mah blasteran. Oh, blasteran. Disebutnya itu kalau Bapaknya kuda Garut kayak gini gitu mah, nah gitu. Nah, kayak misalkan yang di sana kan itu ada kuda lokal, kuda kecil. Biasa kalau bisa disebut kuda sandal. Kuda lokal yang kecil yang biasa dipakai delman, kerete. Iya. Itu ras-ras kuda kecil. Ini mah jangkung Kalau ya. ini tinggi blasteran. Jadi dia nggak murni kuda luar. Dia biasanya ngambilnya dari Australia. Oh, berarti bisa bahasa Inggris. Bahasa Australia bahasa Inggris ya. Emang rada gede kudanya. Iya, blasteran Australia Kang ini. Ini lagi apa Kang, lagi latih kudanya Ya, atau lagi ngelatih lagi apa? ngebiasain. Jadi ini kan kuda belum lama di sini. Jadi Oh. mesti dibiasain buat walk.
Jadi kalau dilatih kayak gini tuh kayak misalkan itu ditunggang atau misalkan di longser, di launching itu dia pakai tali aja. Oh, Itu fungsinya dituntun dia gitu. Jadi kudanya disuruh lari tapi diikat sama tali. Oh, Nah, itu diarahin sama yang pelatihnya. Iya, iya, iya. Gitu. Itu namanya siapa Kang kalau itu? Kalau itu namanya Maikon. Maikon. Kalau ini kuda pacu Kuda pacu. dulunya. Oh, dari Australia juga Kang? Sama kuda keturunan luar juga. Oh. Sa indung sa bapak. Siapa tuh Kang Abil? Mangga dilanjut. Nanti kita ngobrol-ngobrol Kang ya, boleh ya? Oke, boleh sih. Siap. Ya, kita sambil nunggu Kang Habil, kita akan lihat ke belakang ya. Karena di belakang itu Sambil ada- lihat kuda ini Kang nih. ini kuda naon? Ini kuda lokal nih. Oh, ini kuda apa, Dek? Kuda lokal. Kuda lokal. Namanya siapa? Namanya itu Siapa? Siapa? Ayo. 2, 1. Ah, topot. Nah, ini kandang-kandang kudanya. Lagi keluar semua kayak kudanya. Oh, jadi gini nih teman-teman Saremet. Kalau kuda rumahnya tipe berapa, Kang? Tipe ting. Tipe T. Ini 2x3 Kang. Nggak ada furnitur. 10 tahun berapa cicilan? Tukang properti mah ge. Misalnya di bawah 1 juta sebulan mah ya bisa. Bisa. Kira 10 juta cukup lah. Dapatnya kayak gini. Nah, ini juga kudanya lagi pada keluar. Ada. Udah kayaknya. Iya, ada keluar semua. Kang, punten sama Kang siapa? Oh, Pak, Kang Nanda. Kang Nandan. Nah, Kang, ini teh kuda di sini ada totalnya tuh ada 6 ya. Nah, kandangnya tuh emang standarnya kayak gini Kang atau kayak gimana Kang? Iya, segini. Ukurannya berapa kali berapa ini? 4 meter, 4 meter, 3 meter, 4 kali 3 tuh. Pak Nandan ini di matanya ada sensor meteran. Dilihat. Ini baru ada 5 apa kudanya? Satu lagi di mana? Udah coba sana satu ke bawah. di sana satu ada 6 udah keluarin Oh, udah dikeluarin semua. tuh udah dikali satu di sana. Oh, di kandang Iya, ini. kan tadi ngitung 1, Tempat 2, istirahat. 3, 4, 5. Oh iya betul. Nah, ada 6 Kang. Jadi yang salah siapa? Yang salah yang mau kuda. Nabut mau kuda jadi di penjara. Ya. Kang, ini kuda biasanya sehari itu dikasih makan berapa kali Kang? Oh itu teh kalau rumput 2 kali, Rumput 2 kali. lolohan 3 kali. Hantu apa Kang? Hantu. Lolohan itu seperti Kayak huut. kayak ruus Oh. itu sama pelet. Pelet. Ya, buat makan ikan seperti makan ikan itu. Oh, di pelet biar apa? Biar suka gitu pelet. Suka kasih bapak. Oh, makanannya rumput sehari Rumput mah 2 kali. 2 kali sehari. 2 kali teman-teman 3 kali. 3 kali. Itu teh pagi, siang, malam atau gimana Pak? Ngasihnya? Pagi, siang ya sedikit-sedikit, malam. Malam banyakinnya. Iya. Oh, Kang, tidur kuda biasanya berapa jam? Udah mah nggak bisa tidur. Nggak tidur? Sebentar, Begadang gitu. sejam. Bangun Oh, lagi. kalanya gitu. Pantesan nggak ada kasur. Loba pikiran nih kan. Pak Nandan di sini udah lama kan? Baru mau 2 bulan. Baru mau 2 bulan. Gimana ngurus kuda, Pak? Susah, seneng? Atau biasa? Apa mah bagai ngari ente cari rumput, bersih-bersih kandang, Oh. jaga malam. Oh. Oh, jadi ente ngurus kuda nah, Bapak? Lain lagi. Oh, lain bersih. lagi. Oh. 4 orang teh dibagi-bagi itu. Oh, ada 4 orang di Iya. sini teh. Oh, Pak Nandan urusan bersih. Ya, Terus? sama ngambil rumput. Oh, jaga seminggu 2 kali. Seminggu 2 kali. Nah, Oh, tinggalnya di sini semua Pak atau enggak bapak sana di kurang dekat. orang dekat? Oh, iya iya. Kalau di sini siapa? Ini itu orang Bekasi. Oh, Yang itu yang muda-muda tuh. Ini oh, Iki satu. Kang Lutfi. Ya. Oh, Kang Lutfi yang groomer tadi ya. Jadi itu ditemanin, Pan.
dua malam ewang. Oh, 2 malam ewang Kang Luffy. Film ewang guys. Kang Luffy 2 malam, Kang Dan ewang. Luffy mah di sana. Oh, Luffy di sini. Ya, siapa tuh? Kang Dan? Nuhun ya. Ya. Yuk, tadi ada ngobrol sama Kang Nandan, luar biasa ya. Jadi 2 karena jadi ini seri kena seri ya. Jadi 2 kali ewang. 2 kali ewang. Ya, kita akan lihat lagi ke arena. Emang mana tuh? Ya, mana sebelah mana? Ini di sini. Sebelah mana? Sebelah sana mana? Kita lihat Di sini juga ada tuh. Yang mana tuh? bukan itu mah Kenaon? anak bawang. Anak bawang. Di sana kita lihat bukan. Ke depan lagi. Oke, kita akan ke depan lagi. Mungkin ke Kang Habil lagi aja. Sekalian ya. Ya, sekalian kita nyobain mana. Kalian disuruh naik kuda Australia. Berani gitu. Ah, itu. Kan tadi udah sweet naik Kita kuda. sekali elang ya? Sekali elang. Saya sekali kamu elang. Beda ya. Tapi ini kalau di sini tuh selain apa? Naik tadi kan KB ini, Ya. apakah ada sekolahnya atau gimana sih di sini? Ini Oh, tuh kalau di sekolah Alphati itu ada beberapa program. Yang pertama itu yang paling utama itu private. Jadi seperti yang tadi ada beberapa peserta private, nah, jadi mereka belajar mulai dari nol sampai mahir gitu. Diharapkannya itu puncaknya itu bisa sampai jadi atlet gitu untuk peserta private itu. Atau mungkin bagi yang udah pernah mencoba, udah pernah bisa berkuda juga ingin mengasah kemampuannya bisa di sini gitu. Jadi mempelajari lagi. Nah, untuk private ini kita ada 3 jalur. Yang pertama itu dressage atau dressage itu tunggang serasi, itu equestrian yang paling umum lah. Yang kedua itu ada jumping. Jadi bisa diarahkan kuda menaiki kuda sambil loncat, jadi ada pertandingannya. Dan yang terakhir ini yang paling utama ada di horseback archery. Jadi memanah di atas kuda. Untuk kegiatan sambil berkuda sambil memanah. ya, gitu. jadi memanahnya itu ketika kuda berlari dia memanah itu. Memanah lagi diem aja sih. Halo? Beberapa Nah, itu untuk kelas private. Kalau misalkan untuk kelas umumnya, jadi yang non private ada kita kelas wisata free riding. Jadi untuk itu terbuka untuk siapa saja tanpa perlu mendaftar dulu. Jadi tinggal datang aja. Insya Allah setiap hari Selasa sampai Ahad kita buka terus. Kecuali Senin itu kudanya yang liburan gitu. Jadi kuda libur ada libur, waktu kayak kuda cuti, untuk gitu. istirahat. Itu kayak untuk merumput itu waktunya di hari Senin. Jadi kalau mau datang kita buka dari mulai jam 8 sampai jam 5 sore itu buka insya Allah. Kalau mau konfirmasi bisa kita follow aja di Instagramnya di Alphati Stable, itu udah ada kontak dan sebagainya. Nanti dicantumin. Buat yang mau follow juga pengen melihat bagaimana seluruhnya kegiatan di Alphati Stable ini, ada memanah, ada berkuda, dan insya Allah kedepannya juga akan ada camping ground. Jadi mungkin nanti kalau misalkan ada teman-teman yang mau camping malamnya dan besoknya langsung panahan dan berkuda bisa di Alphati Stable insya Allah. Ayo tuh. Boleh, sekarang kan mau coba. Ini mana? Ya, sambil sebetulnya naik kuda itu gimana gitu kan. Anggap aja lah. Tegan ayo. Karena sebelumnya kalau naik kuda di mana? Di Delman. Jadi, pertama kalau untuk mendekati kuda ini nggak bisa langsung, jadi pertama yang paling dalang itu kita mendekatinya dari area belakang, karena kalau kuda was-was atau nggak tahu itu ada kemungkinan kita ditendang, ataupun di bagian samping yang area dekat ke belakang itu nggak boleh. Nah, ini nanti kita bisa mendekatinya mulai dari depan. Kita kenalan dulu, mengusap-usap. Kenalan. Jadi kuda itu nggak langsung kaget siapa yang nunggangnya. Jadi menciumkan bau kita nih ke hidungnya seperti ini. Tuh. Jangan sampai. Kita juga harus tetap hati-hati, jangan sampai nanti kena gigit gitu. Oh, bisa ngigit. Iya, bisa gigit gitu. Kuda kuntuan lah. Cobain kan. Gerak. Oke, ini siapa dulu? Siapa yang maju kuning dulu? Yang baju kuning. Ayo. Oke.
Gimana Kang? Pegang dulu. Pegang Mau dulu. Adit aja coba diajarin cara naik yang benar. Nah ini sini. Oh, di sini kan. Oh di sini. Siap. Yang pertama cara naiknya Mang Adit. Kaki kiri. Kiri ya. Oh Kan ini. tadi nggak boleh itu. Ya, Adit. Sini. Oh, Naik motor, langsung kedua. Nah, seperti itu. Oi. Pegang setirnya kendalinya kalinya. Pegang motornya ini. Nah, di sini. Asih terus, Pak. Berarti Kang Abil kalau buat yang awal-awal juga bisa ya di sini ya, yang belum pernah naik kuda. Belum pernah naik kuda, mau yang misalkan belum pernah sama sekali ngeliat kudanya. Tiba-tiba hewan apa ini misalnya. Tapi bisa langsung tunggang insya Allah. Jadi kelasnya itu kita memang bertahap mulai dari nol, atau ada yang pernah punya basic berkuda bisa kemudian dilatih ulang di sini. Yang penting kalau misalkan private tentu puncak utamanya itu atlet, walaupun belum tentu semua yang private juga pengen jadi atlet juga. Jadi insya Allah kita arahkan sebaik mungkin. Dengan ini pelatihnya juga alhamdulillah profesional, berpengalaman juga. Ini seperti Mang Odet atlet jumping nasional, itu ada juga Mang Hari atlet pacu nasional. Jadi insya Allah kalau untuk kepelatihan kita insya Allah mumpuni gitu. Kudanya juga sesuai standar safety dan seperti itu. Nah, paketnya harganya di kisaran berapa nih Kang buat Kalau misalkan private untuk gitu? wisata, kita bicara di wisata dulu. Free riding itu untuk kisaran waktu 5 sampai 10 menit itu di 75.000. 75.000. Itu untuk sekali tunggang per orang. Kalau misalkan private itu kita ada yang 400.000. Kita menggunakan kuda yang sedang untuk pemula itu untuk 4 kali latihan per bulannya. Kalau itu durasinya lebih lama karena ditambah juga materi kan, karena yang paling berharga itu ilmunya gitu kalau dalam berkuda. Terus ada juga yang paket private yang lebih atasnya lagi, itu yang pakai kuda yang lebih gede lagi gitu. Tapi itu untuk yang sudah pernah punya basic berkuda, itu biayanya itu di kisaran 800.000 kalau untuk pakai kuda yang gede. Ya. Wisata tuh berarti naik kuda plus memanah juga ya? Naik kuda. Memanahnya berapa kali panah Kang? Oh, kalau memanah nanti beda lagi. Oh, beda lagi. Tarifnya itu 30.000 kalau misalkan nggak punya peralatan, tapi kalau udah punya peralatan cukup bayar tiket masuk aja di 5. Sekarang kita ada di trek memanah ya Kang ini. Arena trek arena. Disebutnya itu archery ground. Oh iya. Biar kelihatan ya. Nah, nanti kita akan nyobain memanah seperti apa. Nah, Kang Abil, ini di memanah ini ada kelasnya juga nggak sih buat belajar memanah gitu? Ada, kalau misalkan untuk kita sebutnya itu perlombaan, itu ada kelas junior. Lalu ada kelas Ikhwan, ada kelas Akhwat. Bedanya di situ. Terus kalau untuk jenis peralatan yang paling simpel itu ada busur modern, ada juga busur tradisional. Ini modern kita pegang ini busur tradisional sebutannya. Tradisional. Jadi busur tradisional itu dia nggak punya istilahnya itu arores. Bisa kita sini aja. Nah, ini perbedaannya kalau busur modern itu dia punya yang namanya arores. Jadi tempat kita nyimpen anak panah sebelah sini. Terus tekniknya pun dia pakai three finger, 3 jari. Anak panahnya itu dia dijepit di antara jari, 3 jari, jari telunjuk, jari tengah, sama jari manis. Di sini. Coba jarak tetap dulu aja. Jadi dia anak panah itu ada tempat melesatnya. Dia tarik pakai gini, tarik, terus dia ngebidik seperti ini. Nah itu untuk yang busur modern. Sementara kalau untuk busur tradisional, dia ini gak ada yang namanya arores. Jadi memang benar-benar murni pakai tangan kita, jempol kita.
Nah, untuk teknik yang paling utamanya ini dia pakai jempol nariknya. Jadi kalau tadi pakai 3 jari, ini pakai jempol. Walaupun busur modern juga, busur tradisional juga bisa pakai teknik 3 jari. Tapi kalau di sini karena 3 jari udah saya tunjukin, kita pakai teknik jempol. Jempol. Jadi ini sebenarnya lebih rumit, tapi justru lebih enak untuk berkuda. Di jempolnya simpen di bawah seperti ini, di bawah anak panah. 3 jari tiga jari belakang dia mengepal. Lalu ini ditempelin jari tengah dan jempol, baru kita tutup seperti ini. Jadi anak panah itu terjepit dan juga yang ditarik itu bukan anak panahnya seperti ini, tapi talinya. Ini banyak yang belum mengerti, biasanya yang ditariknya itu anak panahnya itu berat, susah. Seperti ini. Jadi dia simpennya di sebelah kiri, di sebelah kanan. Kalau tadi kan Sebelah kiri. sebelah kiri. Kita coba tarik. Seperti itu. Nah, jadi dia ada yang nahan. Tarik. Nah, seperti itu. Cobain antum? Cobain dong. Oke. Jadi yang utama itu ngejepit sininya. Ah. Nah, seperti itu. Tadi itu berarti pas ngelepas di jempolnya agak nyangkut sih. Iya. Jadi memang harus sekaligus. Jadi Pas buka. pas ngelepas bukanya gini tuh. ya, gitu. Gitu. Ya. Tadi mah saya gini tuh. Nah, Iya. dia nyangkut kan. Ini apa ini? Gitu, Mam. Oh. Sekali lagi. Ya. Tengah tuh, tengah. Aku suka. Oh, bilaan. Ah. Lila banget. Reloadnya lila ya mah. Nih, kamu kan coba satu lagi tuh. Yang ini aneh. Kamu mau nyobain itu. Ini tuh gini ya. Kanan balik. Benar ini, kan ada ini. Ada mah 3 jari. Nah. Tapi kalau saya mau lebih nyaman pakai jempol sih. Soalnya kalau misalkan teknik yang banyak dipakai di Arab, di Timur Tengah itu, di Asia lah, pasti pakai jempol. Kalau Karena 3 ada jari itu ininya lebih juga. banyak di Eropa. Ada yang buat jempol Nah. juga kan harusnya. Gini ya, Kang? Bus. Lehoy gitu tenaga. Siap ada. Pancing dulu aja ya. Sip, aduh tadi kita udah naik kuda. Udah nyamain mana? Udah mau mana juga. Ya. Non bisa nih ngambil udah nemenin. Boleh. Nah ini mungkin bisa jadi salah satu rekomendasi liburan, tapi liburan sunnah Kang ya. Nah, ya. Buat teman-teman Saryamet. Nah, tapi di sini ada makan juga kan? Insya Allah kedepannya akan ada kantin. Oh. Jadi kalau misalkan untuk rombongan juga kita akan sediakan paket ngaliwet istilahnya. Wah, Jadi sambil makan, sambil ngaliwat. ngaliwat. Jadi sambil setelah ada kegiatan memanah, berkuda, terus kalian buat ram, bisa sama keluarga, sama rombongan, sama sekolahannya. Nanti kalau misalkan udah mulai normal lagi, atau misalkan sama perusahaannya, ya komunitasnya lah. Nah, itu tuh. Jadi mulai kita meramaikan kembali olahraga sunnah, karena yang kita ketahui pemuda itu banyak terjerumus ke kegiatan-kegiatan nggak bermanfaat gitu. Daripada kita cuma sekedar main game di rumah gitu. Seperti itu. Mobile Legend ya. Oh. Mending kita olahraga Enggak, main sunnah. cacing. Jadi kalau olahraga sunnah itu dia gak cuma punya fadilah keutamaan pahala, tapi juga manfaat untuk fisiknya itu insya Allah sangat besar gitu. Penjelasannya bisa teman-teman cari sendiri lah. Tapi istilahnya kalau untuk kesehatannya insya Allah mulai dari membentuk postur tubuh, membentuk mental, membentuk kesehatan, pernafasan, banyak lah kalau untuk memanah dan berkuda dan juga berenang gitu. Iya, tuh gitu ya. Jadi bisa olahraga sunnah ya. Tinggal kolam bareng ya buat berenang. Bisa. Di situ Sama ikan. atau jangan di situ mah. Kalau gitu. Ya, Ini nanti juga lokasinya deket Kang ya, dari Lembang, gak jauh dari pasar Lembang. Ya. Dan paling utama itu strategis pinggir jalan gitu. Betul. insya Allah. Saya kalau di tengah jalan nggak halangan. Betul.
Oke, jangan lupa follow Instagramnya Al-Fatih sebutin Stable. lagi, Pak. Apa, Kang? Al-Fatih Stable. Al-Fatih Nah, Stable. tanpa titik, tanpa underscore, tanpa spasi. Iya. Nah, bisa. Tanpa Instagram. Itu parah. Bisa. Kalau di Facebooknya juga ada Al-Fatih spasi Stable itu ada di Facebook dan Instagram. Jadi buat teman-teman kalau misalkan mau ikutan private atau cuma sekedar wisata, pengen nyoba-nyoba dulu, bisa langsung datang aja ke Al-Fatih Stable. Di follow dulu aja Instagramnya Al-Fatih Stable. Nanti cari Kang Habil. Ya. Ya, cari Kang Abil ya. Sama saya. Oke, kalau gitu terima kasih Kang Abil nuhun pisan ya. Ya. Ya, kalau gitu kita akan lanjut lagi panahan lagi sampai Molotok ya. Target hari ini naik kuda sampai Manahan. Assalamualaikum. Nuhun ya, Kang. Assalamualaikum. Ya, mangga Kang Abil.